Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala ya
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kanjeng Nabi Muhammad. Acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia yaitu Ibu Lani Anggraeni. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya muliakan para penceramah kita bersama, yang saya muliakan Ketua DKM Mushola Al-Mawadah Bapak Haji Rais, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pematang, serta yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian yang berbahagia. Saya selaku Ketua Panitia Maulid Nabi mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan warga Gria Pelangi Sakinah yang sudah memberikan sumbangsinya serta sodakohnya baik berupa harta, tenaga dan juga pikiran, sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga menjadi amal jariah dan semakin berkah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan diucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada banyak kekurangan baik dari segi tempat maupun jamuannya. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad dan acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu Ketua DKM Mushola Al-Mawadah yang akan disampaikan oleh guru kami yaitu Bapak Haji Rais. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam tadi cuma anak-anak saya saja. Anak-anak tuh jawab salamnya garing banget. Ibu-ibu di belakang boro-boro garing, lemes. Bu, dapat snacknya.
Kalau belum dapat minta sama panitia, Pak, insya Allah kebagian. Pak, dapat kopinya. Kalau belum dapat minta sama panitia, Pak, insya Allah kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para hujjaj, wabil khusus penceramah kita saat ini, alhamdulillah dua-duanya sudah hadir. Yang saya cintai, putri pertama saya, Ustazah Hajah Rofiani LC. Kita doakan putri saya Bu istiqomah dalam menjalankan atau mengamalkan ilmunya, amin ya robbal. Yang saya muliakan Al Ustadz Andi min Sadang. Apal Bu? Apal Bu? Dari fotonya sudah jelas, ganteng, keren, rambutnya panjang. Ya, Rasulullah seperti itu dulu, panjang rambutnya. Ya, tapi bukan kayak perempuan. Ganteng Bu, saya saja kalah sama beliau. Iya, beda auranya dari fotonya, apalagi lihat orangnya. Nanti kita lihat ceramahnya Bu. Ya, yang saya muliakan Ketua Yayasan MITQ Al-Jahra, alhamdulillah bisa hadir beserta Dewan Guru. Matamallah bituli hayati. Yang saya muliakan Al Ustadz Rahman, Al Ustadz Juhra, Bapak Guru yang saya hormati, para bapak-bapak serta Al Ustadz Ari yang saya hormati, Bapak Kepala Desa yang saat ini memang tidak bisa hadir, namun diwakili oleh Bapak Carik atau Bapak Rasudin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Haji Mukhtar, serta para bapak-bapak semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati para ibu-ibu baik dari lingkungan Geria Pelangi Sakinah, Pabuaran, Pematang Pasar, Kampung Dumus, serta Curug Bonteng dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya cintai anak-anakku semua, santri Majlisul Husna ini, tim hadroh, pimpinan Ustazah Hajah Rofiani, anak saya sendiri yang mimpin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan tim KBP Production atau yang biasa disebut kumis beracun. Ya, beliau selalu eksis dalam menjalankan aktivitas baik fotografer ataupun syuting. Mohon maaf, bukan iklan. Yang saya hormati tim sound system dari BKP, ya, Bumi Kendayakan. Karena tanpa beliau saya tidak bisa ngomong keras. Terima kasih tim sound system. Kita doakan tim sound system ini masuk surga bersama salon-salon. Kenapa ketawa? Salon nanti akan cerita, nuntut dia kalau tidak masuk surga. Makanya kita doakan, doa apa Bu? Jangan tanggung-tanggung. Ya, tukang sound system masuk ke surga beserta salon-salonnya. Jangan tanggung-tanggung kalau ngedoain. Amin.
Yang saya hormati para jamaah dari luar yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mudah-mudahan jamaah semua yang hadir di sini Pak insya Allah diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, serta dijauhkan dari penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Maulid Nabi yang dimuliakan Allah, tak terasa pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka muludan. Apa Bu? Muludan. Padahal bulannya sudah lewat, sekarang memasuki bulan kedua Rabiul Tsani. Bulan Maulid kemarin ramai-ramai, tetapi di Geria Pelangi Sakinah agak kebelakangan Ustaz. Kenapa? Ya mengingat menimbang dan sesuatu. Tetapi Pak insya Allah dari DKM dan warga siap selalu setiap tahun melaksanakan kegiatan muludan. Bu, senang muludan Bu? Pak, senang muludan? Jangan khawatir Pak, pulang kita makan bersama, sudah disiapkan oleh panitia. Enak sih muludan Bu, teka aku oli senek. Iya, iku gelamun kebagian, insya Allah kebagian. Ya, orang enak premen Pak insya Allah berkah muludan mah. Pak Haji, kok muludannya cuma begitu-begitu saja? Muludan dari dulu sampai sekarang begini-begini saja. Kenapa Bu, Pak? Kalau ingin merubah muludan, rubah dari diri kita sendiri. Kenapa? Contoh Rasulullah setiap hari sholat berjamaah, Rasulullah setiap hari membaca Al-Quran, Rasulullah setiap hari bersedekah. Apakah kita setiap hari seperti itu Bu? Bu, ketika selesai muludan harus ada bekas. Apa bekasnya? Minimal kita meniru, mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu maulidan itu cuma begitu-begitu saja lah, namanya di GPS mah paling juga perayaannya biasa, datang duduk ya ngeliatin yang ceramah pulang. Emang benar begitu. Begitu juga di luar ya, mengeluarkan sodako, ada yang namanya panjang dihias, isinya begitu banyak. Nangis saya Pak. Kenapa? Di Sakinah belum bisa kalau mengadakan panjang riungan seperti itu Abaji. Bener, iya nangis. Kenapa? Di panjang itu yang dihias perahu-perahuan kayak perahu Nabi Nuh, ada yang motor-motoran, ada yang helikopter. Apa isinya Bu? Bu, tahu panjang yang biasa dihias arak-arakan itu apa isinya? Duit. Apalagi? Perabotan. Bahkan yang luar biasa sampai sarung BHS Ustaz. Iya, kadang saya ngiri, kenapa? Nggak dapat saya ini. Iya, kita doakan ya yang sedekah mauludan diberikan keberkahan hidupnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Yuk kita rubah. Kalau ingin merubah maulidan, rubah dari diri kita sendiri. Akhlak Rasulullah yang kita contoh. Setiap hari sholat berjamaah Pak, Bu, napi kelalen. Cari yang terdekat, baik musola atau masjid. Setiap hari Rasulullah membaca Al-Quran. Pak, Bu, yuk baca Al-Quran. Mobil khusus putra putrinya Bu, Pak, suruh ngaji. Pak, Bu, putra putrinya suruh ngaji. Di Sakinah ini yang terdekat di wilayah timur Al Ustadz Ari ya, wilayah timur yang terdekat. Yang kedua di Pondok Pesantren Kiai Munawar. Yang ketiga di Al Fakir tempat kami di wilayah barat.
Yang di utara ada Al Ustadz Sarmin, silahkan. Ngaji itu di mana saja wajib ngaji, bukan yang penting ngaji. Kalau yang penting ngaji asal-asalan, harus ngaji. Kenapa saya wajibkan anak-anak saya setiap maghrib itu sholat berjamaah di musola? Pak, Bu, bapak-bapaknya nggak ada, sibuk pada kerja dari pagi sampai sore, 7 sampai 10 jam orang tuanya bekerja. Akan tetapi saya mengajarkan kepada putra-putri saya, walaupun cuma mengaji Al-Quran, juz amma, Iqra dan Al-Quran, kami tetap menempatkan beliau untuk mengajarkan akhlak, terutama putri kami. Ketika beliau ada yang minta untuk ngajar di tempat yang lain, saya tidak boleh, saya tidak izinkan. Mohon maaf, di luar juga sama kamu mengajar, di tempat lain juga sama kamu mengamalkan ilmunya. Akan tetapi di Gria Pelangi Sakinah juga banyak yang harus kamu amalkan, banyak yang harus kamu ajarkan. Alhamdulillah saat ini bergabung di MITQ Az-Zahra. Terima kasih Pak. Malam hari beliau mengajar, termasuk hadroh dan MC-nya ala kadarnya Pak. Pak, MC ini ngomongnya kayak begitu baru, dia ngegibrik-gibrik Pak, nggak pernah megang mic. Ini diajarin sama putri saya, ayo tampil supaya bisa. Beliau belum ngerti, beliau belum paham bagaimana cara membaca MC itu. Karena apa? Megang mic aja diajarin Pak, megang mic aja diajarin, takut salah megangnya. Kebanyakan ada yang megang mic di atas Pak, betul Bu, ada yang begini, bahkan ada yang di bawah. Ya, mohon maaf ya, ada tata keramanya Pak. Insya Allah mudah-mudahan putra putri kami yang kami ajarkan wabil khusus di lingkungan Gria Pelangi Sakinah menjadi barokah. Doakan kami, doakan keluarga kami, doakan kita semua supaya kami istiqomah dalam menjalankan ibadah wabil khusus mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah datang pada kali ini. Mohon maaf apabila tempat jamuan yang kurang memadai Al-Baqi, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, namun yang akan diwakili oleh Bapak Rasudin. Padanya dipersilakan dengan segala hormat. Kata Pak RT Sarmin Pasades 5 menit B. Siap Pak RT. Kulane ain pantun keren ki antuk boten dereng pantunnya keren ya. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz dan ustadzah, juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini hadir di tempat yang sederhana ini dalam rangka yaitu acara Maulidan. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasannya pada saat malam ini kita masih diberikan beberapa nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bersilaturahmi, berwajah dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Cahara Kampung Corbonteng Desa Keramat Jati, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Juga Bapak Muklas, beliau sebagai tokoh masyarakat Kampung Dumus. Tak lupa kepada Bapak Haji Mukhtar, juga beliau Ketua DKM Kampung Dumus. Alhamdulillah beliau sudah bisa hadir atau sudah berada di tengah-tengah kita. Tak lupa kepada kiai kita, penceramah kita, yang insya Allah nanti apa yang beliau sampaikan, mari kita sama-sama dengarkan dan cermati apa isi daripada ceramah tersebut tentunya. Juga kori kita, alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi beliau akan mengumandangkan ayat-ayat suci Dhul Karimnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan umur panjang yang barokah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada Ketua RT dan RW Desa Pematang yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita juga, termasuk BPD Bapak Samsuri, alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih Bapak Samsuri. Salawat beri salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang. Amin amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama saya mengucapkan salam ya. Artinya mohon maaf Pak Kepala Desa pada saat ini belum bisa hadir karena tadi beliau menyampaikan kepada saya untuk mewakili di acara Maulidan di perumahan Sakinah ini. Beliau katanya ada urusan keluarga di tempat kelahirannya sehingga beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memakluminya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sedikit yang akan kami sampaikan, yaitu pertama, saya tidak bosan-bosannya dengan EKTP ya. EKTP, saya mohon bagi yang belum mempunyai KTP Desa Pematang, mohon segera melapor ke desa, langsung tidak jadi masalah untuk membuat KTP ya. Juga yang kedua, SPPT sebentar lagi mungkin bulan Maret besok akan terbit lagi. Mudah-mudahan yang tahun 2005 ini khusus untuk Kriya Sakinah sudah pada bayar semua, setor semua ya Pak Haji Rais, mudah-mudahan. Dan yang ketiga yaitu minggu kemarin saya kedatangan dari dinas BPJS khusus untuk pekerja, BPJS pekerja. Jadi bagi yang mau mendaftar gitu kan, silahkan, itu kegunaannya
sangat bagus sekali. Ketika nanti kita naudzubillah bila ada kecelakaan ataupun sampai meninggal, insya Allah ada asuransi dan sumbangannya. Sekali lagi khusus untuk perumahan Dia Sakinah ini kami sampaikan ada program pemerintah yang istilahnya memberikan peluang untuk mendaftar sebagai BPJS pekerja, yang artinya nanti ketika kita ada kecelakaan ataupun langsung meninggal, naudzubillah, walaupun kita tidak menghendaki, tapi yang namanya kejadian musibah itu tidak ada yang tahu. Maka dari itu pemerintah memberikan santunan yang melalui BPJS pekerja. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6 yaitu ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Rafiani. Ya maljiya muhayyuna ridha rahmani yazidul imani hatta naltaqi fil jinani innal ustaza rafi'ani fal tatafadal syahadatuha maskura wa minallahi ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyati ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam bisa masuk surga. Salamnya diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Bu, boleh izin duduk? Terima kasih. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan penceramah kita Bapak Ustadz Andi, mata'anallahu bituli hayatihi, nafa'anallahu bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan ayahanda tercinta Ketua DKM Musala Al-Mawaddah Bapak Haji Rais, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatid, wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan MITQ Az-Zahra. Alhamdulillah Bapak Matsuta beserta Dewan Guru bisa hadir di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, ini kalau dihitung-hitung jamaahnya ada 1000 orang beserta dengan snack-snacknya. Kurang dikit.
Benar begitu, benar. Insya Allah. Yang saya cintai dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Mari kita doakan Pak, Bu, anak-anak kita semoga semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, dimudahkan dalam belajarnya, serta nurut dengan guru-gurunya. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini dalam rangka acara Maulid Nabi. Bu, sehat? Sama nih. Jadi kesehatan itu adalah sebuah nikmat yang tak ternilai harganya. Alhamdulillah kita bisa hadir di malam ini karena kita sehat. Salat berangkaikan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dari zamannya naik onta sampai zamannya naik Toyota. Diucapkan terima kasih kepada para pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya, waktu yang sangat berharga sehingga saya bisa berbicara di depan jamaah sekalian. Suka baca sholawat? Bapak-bapak sering baca sholawat setelah selesai sholat? Minimal setelah selesai sholat dibaca, kegiatan lain dibaca sambil sholawatnya ketika kita sedang, karena pengennya dapat pahala yang banyak. Contohnya tadi Bu, kalau yang panjang kita diingetin tuh sama putri-putri Majlisul Husnayain, mereka tampil di sini, tampil membacakan sholawat nariyah. Terus lagi sholawatnya tentang sholawat burdah yang dikarang oleh Imam Busiri tentang Maulid Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim minhu wa muhtakami maulaya salli wa sallim daiman abada. Masya Allah, Alhamdulillah. Tenang rasanya ya Pak ya kalau habis sholawatan. Benar nggak Pak? Ya. Karena kata Nabi, zayyinu majalisakum bisolati alayya, hiasilah tempat duduk kalian dengan bersolawat kepadaku, fa inna solatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Maka sungguhnya solawat yang kalian lantunkan kepadaku itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, bahwa beliau guru kami, beliau adalah salah seorang mufti Mesir atau mantan mufti Mesir yang bernama Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengatakan dalam kitabnya At-Thariq Ilallah bahwa ibadahnya anak cucu Adam itu bainal qabul warad, antara diterima atau tidak oleh Allah. Contohnya ketika kita telah melaksanakan sholat isya tadi,
kita itu antara diterima atau tidak oleh Allah. Begitupun saya ketika berbicara di depan jamaah sekalian, ini pahalanya bisa diterima atau tidak oleh Allah. Begitupun dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya, seperti sholat, seperti puasa, atau bahkan duduk di majelis ilmu. Tapi ada satu-satunya ibadah dalam Islam yang sudah pasti diterima oleh Allah. Hatta orang fasik sekalipun, mohon maaf, contohnya orang fasik ini sukanya narkoba atau yang lainnya, ketika ia melakukan ibadah ini, fa insya Allah ibadahnya langsung diterima oleh Allah. Apakah itu ibadahnya? Ada yang tahu, Bu, Pak? Ibadahnya yaitu as-salat ala nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, salawat itu berkaitannya langsung dengan kekasih Allah. Makanya kita harus sering-sering baca salawat agar mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ada satu kisah. Mau dengerin nggak, Bu? Kayaknya udah pada ngantuk ibu-ibu ini. Ada satu kisah di dalam kitab Maulid Asyrafil Anam karangan Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Hariri, bahwa ada salah seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Wahid bin Ismail dari Mesir. Beliau bercerita bahwa ada satu keluarga yang mereka ini Yahudi. Lalu orang Yahudi ini memiliki tetangga umat Muslim. Suatu ketika istri Yahudi ini bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kenapa di tanggal 12 Rabiul Awal itu tetangga kita yang Muslim itu selalu ngadain acara maulid?" Maka dijawab oleh suaminya bahwa itu untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu, keesokan malamnya, istri Yahudi ini bermimpi berjumpa dengan sosok seorang laki-laki yang gagah, tampan, wangi. Laki-laki ini beliau masuk ke dalam rumah umat Muslim. Istri Yahudi ini bertanya, siapakah laki-laki itu? Bahwa itu adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang menziarahi umat Islam atau umat Muslim karena cinta kepada beliau. Lalu istri Yahudi ini bertanya, jika saya menyapa beliau, sukakah beliau dengan sapaan saya? Sungguh pasti Nabi akan menjawab. Ketika disapanya, "Hai Muhammad," maka dijawab oleh Nabi, "Labbaik." Jawabannya apa, Bu? Labbaik. Dijawab dengan sapaan yang sungguh sangat sopan. Karena memang Nabi itu diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Makanya ketika ditanya atau disapa oleh umat non-muslim pun, jawabannya sungguh sangat baik. Dijawab labbaik, kata Nabi. Istri Yahudi ini heran, kenapa Anda menjawab sapaan saya sedangkan saya ini bukan orang Islam, katanya. Maka Nabi menjawab, karena saya tahu bahwa Allah akan memberikan hidayah kepadamu agar kamu masuk Islam. Maka mendengar perkataan itu, istri Yahudi ini mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ia pun akhirnya masuk Islam dan ingin merayakan acara Maulid Nabi. Dan keesokan harinya, ketika ia bangun dari tidurnya, ia sudah menemukan suaminya menyiapkan hidangan makanan yang sungguh sangat banyak. Lalu ditanya, "Wahai suamiku, untuk apa hidangan ini semua?" Lalu jawabannya, "Ini adalah untuk memperingati atau memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad." Karena ternyata suaminya pun bermimpi yang sama dengan apa yang dimimpikan oleh istrinya. Masya
Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa mengadakan atau memeriahkan acara Maulid Nabi dengan apapun dan bagaimanapun bentuknya itu adalah sungguh sesuatu yang sangat mulia. Jika orang Yahudi saja bisa mendapat hidayah dari Allah sebabnya Maulid, maka kita umat Muslim, umat Islam akan diberikan pertolongan oleh Allah karena kita mah cinta dan suka dengan maulidan. Maka insya Allah hadirnya kita di sini karena kita rasa cinta kita kepada Nabi, kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Imam Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'am. Barang siapa mengumpulkan orang untuk memeriahkan Maulid Nabi dan dia menyuguhkan atau menyediakan santapan bagi mereka, wa amila ihsanan, dan dia berbuat baik, ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada was-shalihin, dan dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat beserta dengan para siddiqin wasyuhada was-shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia akan masuk ke surganya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila banyaknya kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan jika itu adanya datangnya kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum ditutup ada satu pantun, Bu. Pohon sahabat bernama Sahabi, kurma terbaik namanya Ajwa. Dengan merayakan Maulid Nabi, nggak ada bilang cakep. Dengan merayakan Maulid Nabi, semoga bertambah iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.